Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon wali murid baru yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami akan memandu Bapak dan Ibu dalam proses pendaftaran putra-putrinya ke jenjang sekolah dasar melalui sistem terbaru dari pemerintah, yaitu SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, secara online atau daring. Bapak dan Ibu, prosesnya mudah, jujur, terbuka, dan yang terpenting, gratis. Tidak ada biaya sedikit pun. Ikuti langkah demi langkah bersama kami. Jika ada yang kurang jelas, jangan sungkan menghubungi pihak sekolah. Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengar istilah PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, mulai tahun 2025 ini, pemerintah mengganti nama dan sistemnya menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. SPMB ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Tujuannya adalah agar proses penerimaan murid baru menjadi lebih adil, transparan, dan mudah diakses oleh semua orang tua di seluruh Indonesia, termasuk kita di Kabupaten Malang. Yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu ketahui, SPMB ini tidak dipungut biaya apapun. Jika ada oknum yang meminta biaya pendaftaran, tolong segera laporkan kepada pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. Sebelum mendaftar, Bapak dan Ibu perlu memastikan usia anak sudah memenuhi syarat. Usia ideal masuk sekolah dasar adalah 7 tahun. Dihitung per tanggal 1 Juli tahun ini. Dan anak yang sudah berusia minimal 6 tahun per 1 Juli juga diperbolehkan mendaftar. Jadi, silakan cek tanggal lahir anak di akta kelahiran atau kartu keluarga. Pastikan sudah memenuhi syarat usia tersebut sebelum melanjutkan pendaftaran. Sebelum membuka website, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan beberapa dokumen terlebih dahulu. Ini penting agar proses pendaftaran tidak terhenti di tengah jalan. Dokumen wajib untuk semua jalur. 1. Kartu keluarga, KK, asli. Pastikan data anak sudah tercantum. 2. Akta kelahiran anak asli. 3. Surat pernyataan orang tua wali murid tentang kebenaran data calon murid atau SPTJM yang sudah diisi dan diberi tanda tangan di atas materai 10.000. Dokumen tambahan, sesuai jalur pilihan 1. Kartu PKH, KIP, dan atau surat keterangan afirmasi kurang mampu atau disabilitas dari desa atau dinas terkait, jika mendaftar jalur afirmasi, keluarga kurang mampu. 2. Surat tugas mutasi dari instansi resmi, jika mendaftar jalur mutasi. Cara menyiapkan dokumen, cukup foto menggunakan kamera HP. Pastikan foto terang, tidak gelap, tidak buram, dan seluruh isi dokumen terlihat dengan jelas ya, Bapak Ibu. Simpan semua foto dokumen dalam satu folder di HP agar mudah ditemukan saat mengunggah. Baik, Bapak dan Ibu. Sekarang kita mulai langkah pertama. Buka aplikasi browser di HP Bapak Ibu, bisa Chrome, Firefox, atau browser lainnya. Kemudian, pada kolom alamat di bagian atas, ketikkan sdesmalangkap.id. Lalu tekan Enter atau tombol Go. Tunggu hingga halaman website terbuka sepenuhnya. Pastikan HP Bapak Ibu terhubung dengan internet sebelum membuka website ini. Setelah halaman website terbuka, Bapak dan Ibu akan melihat beberapa menu di bagian atas. Pertama, klik menu yang bertuliskan SPMB SD. Pada halaman beranda informasi mengenai SPMB SD terdapat 3 menu yang berada di tengah. Yang pertama adalah menu Login Murid untuk melakukan pendaftaran. Berikutnya yang kedua adalah menu Pendataan Murid KK Luar Kota, Kabupaten. Apakah semua orang tua perlu mengisi ini? Tidak. Pendataan luar kota hanya perlu diisi jika anak Bapak Ibu masuk dalam salah satu kondisi berikut. 1. Anak berasal dari luar Kabupaten Malang. 2. Anak tinggal di Kabupaten Malang, tetapi TK-nya berada di luar Kabupaten Malang. 3. Anak merupakan lulusan TK tahun lalu, bukan tahun ini. 4. Anak tidak berasal dari TK, misalnya dari PAUD non-formal atau langsung dari rumah. Jika putra-putri Bapak Ibu masuk pada kategori ini, maka silahkan menghubungi operator sekolah agar mendapatkan bantuan. Berikutnya menu yang ketiga adalah jadwal SPMB berisi daftar jadwal SPMB pendataan dan pendaftaran murid baru sampai dengan daftar ulang. Kemudian Bapak Ibu pilih Login Murid untuk melakukan pendataan dan pendaftaran. Akan muncul halaman login dengan 2 kolom isian. Ini cara mengisinya, kolom username NIK, diisi dengan nomor induk kependudukan anak, ada di kartu keluarga. Password diisi dengan NIK yang sama, diketik ulang. Saya akan memberikan contoh memasukkan NIK dari salah satu calon murid. Jadi, NIK anak digunakan 2 kali,
sebagai nama pengguna dan juga sebagai kata sandi. Setelah mengisi, klik tombol Masuk. NIK berjumlah 16 digit angka. Lihat di kartu keluarga pada kolom NIK di baris nama anak Bapak Ibu. Jika tidak bisa login, Bapak Ibu silahkan menghubungi operator sekolah. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan data diri anak secara otomatis di bagian sebelah kiri atas. Bapak dan Ibu perlu memeriksa dengan teliti apakah semua data sudah benar, terutama nama lengkap anak, tanggal lahir, alamat tempat tinggal. Jika ada data yang perlu diperbaiki atau data kosong, maka wajib klik tombol Edit Informasi Siswa, tombol warna hijau dan lakukan perubahan sesuai dokumen resmi seperti kartu keluarga atau akta kelahiran. Data yang salah dapat mempengaruhi proses seleksi. Pastikan nama dan tanggal lahir persis sama dengan yang tertulis di kartu keluarga. Setelah semua data sudah benar, klik Update Profil, warna biru sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika muncul, profil berhasil diperbaharui. Klik OK, dan klik tombol kembali. Ini adalah langkah yang sangat penting, Bapak dan Ibu. Di sini kita akan mengunggah, atau dalam bahasa mudahnya, memasukkan foto dokumen ke dalam sistem. Kenapa ini penting? Karena dokumen yang Bapak Ibu unggah akan menentukan jalur pendaftaran yang bisa dipilih. Semakin lengkap berkas, semakin banyak pilihan jalur yang tersedia. Perhatikan data di bawah identitas anak. Terdapat beberapa dokumen persyaratan. Cara mengunggah berkas, 1. Klik tombol Unggah atau Upload di samping nama dokumen. 2. Pilih foto dokumen yang sudah tersimpan di HP. 3. Tunggu hingga proses upload selesai, ditandai status berhasil. 4. Ulangi untuk setiap dokumen yang diperlukan. 5. Setelah selesai, tunggu proses verifikasi dari pihak sekolah. Kita coba satu persatu. Mulai dari unggah dokumen kartu keluarga, KK. Kita klik tombol belum upload. Setelah muncul lengkapi data yang ada di halaman dokumen kartu keluarga, KK. Mulai dari tanggal terbit dan seterusnya. Untuk foto depan rumah yang disertai dengan label koordinat dan alamat, maka Bapak Ibu harus memfoto rumah tampak depan dengan menggunakan aplikasi geotagging atau dengan menggunakan aplikasi kamera GPS. Silahkan bisa mengunduh melalui Google Play Store. Selanjutnya unggah file KK berformat foto atau JPG. Dan yang terakhir menentukan titik koordinat rumah tempat tinggal dengan cara geser ikon warna merah, sesuai pada koordinat rumah. Atau bisa menggunakan menu lihat Street View titik koordinat. Jika sudah menemukan titik rumah makan isikan latitude dan longitude. Jika terdapat kesulitan bisa menghubungi operator sekolah. Terakhir klik tombol simpan. Berikutnya melengkapi dokumen akta lahir murid dan mengisi dokumen lain yang dimiliki. Pastikan seluruh dokumen terunggah sesuai dengan jalur pendaftaran yang nanti akan dipilih. Beda jalur beda dokumen persyaratan. Hal ini akan menentukan untuk langkah berikutnya. Setelah mengunggah berkas, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu terus di depan HP. Proses verifikasi akan dilakukan oleh operator sekolah. Bapak, Ibu bisa cek kembali secara berkala, misalnya setiap beberapa jam sekali. Jika foto dokumen ditolak oleh sistem, kemungkinan foto terlalu gelap atau buram. Ambil ulang foto di tempat yang terang. Setelah berkas diverifikasi, Bapak dan Ibu dapat memilih jalur pendaftaran yang sesuai. Ada 3 jalur utama untuk jenjang SD yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jalur domisili. Untuk siapa? Rumah anak dekat dengan SD tujuan, sesuai data di kartu keluarga. Jalur afirmasi. Untuk siapa? Keluarga pemegang kartu PKH, KIP, atau yang terdaftar di DTKS, kurang mampu. Jalur mutasi. Untuk siapa? Orang tua pindah tugas dari luar daerah ke Kabupaten Malang. Bagi warga desa Banjarejo yang rumahnya dekat dengan SD Negeri 3 Banjarejo, jalur yang paling umum adalah jalur domisili. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kartu PKH atau KIP, sangat disarankan memilih jalur afirmasi karena mendapatkan kuota khusus dan diprioritaskan. Pilih jalur sesuai jadwal yang sudah ditentukan, Bapak Ibu. Setiap jalur memiliki periode pendaftaran yang berbeda. Langkah berikutnya adalah memilih sekolah tujuan. Klik tab menu, seleksi, yang ada di bagian atas halaman. Bapak dan Ibu dapat memilih 2 sekolah tujuan, satu sebagai pilihan utama dan satu sebagai cadangan. Ini sangat disarankan agar anak tetap memiliki peluang meskipun tidak diterima di pilihan pertama.
Pilihan pertama diharapkan memilih sekolah terdekat. Karena jarak jauh dekat dari rumah menjadi dasar diterimanya murid. Semakin dekat dengan sekolah, maka murid berpeluang besar diterima di sekolah tersebut. Cara memilih, ketik nama sekolah di kolom pencarian, klik nama sekolah yang muncul, lalu ulangi untuk sekolah kedua. Setelah yakin dengan pilihan, klik tombol, simpan dan kunci pilihan sekolah. Perhatian penting, setelah tombol, kunci, ditekan, pilihan sekolah tidak bisa diubah lagi. Pastikan Bapak Ibu sudah benar-benar yakin sebelum mengklik tombol tersebut. Jika anak tidak diterima di sekolah pilihan pertama, maka secara otomatis data anak akan dipindahkan ke sekolah pilihan kedua. Selamat! Yeay! Proses pendaftaran awal sudah selesai. Sekarang, klik tombol, cetak bukti daftar, yang ada di halaman tersebut. Simpan bukti pendaftaran ini dengan baik. Bapak Ibu bisa 1. Screenshot layar HP 2. Simpan sebagai file PDF 3. Cetak di kertas jika memungkinkan. Bukti pendaftaran ini berisi nomor peserta, data anak, dan sekolah pilihan. Dokumen ini akan diperlukan saat daftar ulang nanti. Setelah mendaftar, Bapak dan Ibu dapat memantau posisi anak dalam proses seleksi melalui menu Hasil Sementara. Caranya, login kembali ke website dengan nik anak seperti di awal tadi, lalu klik tab Hasil Sementara. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat apakah anak sudah masuk daftar sementara penerimaan atau belum. Cek hasil sementara setiap hari karena posisi anak bisa berubah seiring dengan masuknya pendaftar baru. Tidak perlu datang ke sekolah, cukup dari HP di rumah. Setelah masa pendaftaran berakhir, pemerintah akan mengumumkan hasil akhir SPMB. Caranya sama, login ke website, lalu klik tab Hasil Akhir. Di sini akan terlihat apakah putra-putri Bapak Ibu dinyatakan diterima atau tidak di sekolah yang dipilih. Ikuti 4 tips berikut ini agar tidak tertinggal informasi. 1. Cek data secara berkala, jangan tunggu mendekati hari pengumuman saja. 2. Ikuti semua alur dan proses sesuai urutan. 3. Perhatikan jadwal dan tahapan yang tersedia di website. 4. Simak pengumuman hasil akhir SPMB dengan teliti. Ini adalah langkah paling akhir dan sangat penting, Bapak dan Ibu. Jika putra-putri Bapak Ibu dinyatakan diterima di sekolah tujuan, maka wajib melakukan daftar ulang langsung di sekolah tersebut. Datanglah ke sekolah sesuai jadwal daftar ulang yang sudah ditentukan. Demikian panduan lengkap pendaftaran SPMB SD online. Ingat, Bapak dan Ibu, proses ini gratis. Tidak ada biaya apapun dalam pendaftaran SPMB. Jika mengalami kesulitan, jangan ragu menghubungi kami operator sekolah atau panitia SPMB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.